ingin memiliki visi misi yang sama. Mudah-mudahan sahabat-sahabat mama yang ada di sini selain mungkin yang ada yang sudah kenal atau yang belum kenal bisa ikut berpartisipasi ya atau bisa ikut juga gabung di komunitas ini atau mungkin aktivitasnya dan Jangan buru-buru kegiatannya. Nah, nanti sama Ibu next gitu ya. Di next kita sama ayah ngapain di aja next ya. di komunitas ini sebenarnya visi misinya mungkin cukup jelas ya. Nanti saya akan sharingkan. Salah satunya adalah visi misi dari komunitas MT Khadijah ini adalah menciptakan istri dan ibu sebagai generasi Khadijah. Jadi bagaimana kita memiliki peran sebagainya wanita muslimah ya yang memiliki sosok seperti Khadijah lah gitu ya. Memang kita bukan Khadijah tapi bagaimana kita bisa mengikuti sepak terjang atau kiprah dari Khadijah tersebut. Mudah-mudahan ini visi ini bisa kita aminkan dalam langkah-langkah kita ke depan insya Allah. Kemudian yang kedua adalah bagaimana ini menjadi wadah pembinaan, Six menjadi wadah slide-nya munculin pembinaan bisa nggak bagi ya? emak-emak Tapi yang jangan ada lupa di dimunculin ke sini. sini dan di luar sana ya gitu, yang sedang online dan yang sedang offline. Artinya ini menjadi sebuah wadah Mana yang slide? bisa menghimpun kalangan emak-emak yang Pengen entah itu sambil dia yang baca-baca sibuk gitu. dengan urusan pekerjaannya Oke. atau mungkin entah dia itu yang sibuk dengan Nah, pekerjaan rumah tangganya gitu ya. tujuan utama Intinya yang baik puasa adalah bekerja di rumah ataupun yang bekerja di luar sama-sama ini menjadi wadah media untuk berhimpun bersilaturahim dan coba membangun setelin lagi ya cita-cita adik menjadi Hidayat ya seorang yang pas takwa sebentar. generasi berjaya ke depannya insya Allah. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana ini menjadi wadah Enggak, juga untuk belum belum. entrepreneurship. Nah ternyata ya di masyarakat itu mama itu memiliki power yang luar biasa ya dalam Nanti ayah urusan bantuin ya kalau jual ibu. menjual atau jual beli gitu ya. Nah, ada yang menjual rajin membeli, ada yang membeli saja tidak menjual. Nah itu Bismillah ya jadi Robbi srohli sodri. Bismillahirrahmanirrahim. luar biasa Transfer ke sana email. bagaimana Hah? ingin membangun entrepreneurship. Bagi yang belum, termasuk saya nih, saya itu suka Iya, jualan ibu tapi juga ini mah hanya berbagi. suka karyaan. Jadi intinya Ini bukan yang dijual itu bukan banyaknya pembicara, yang bukan ya pemateri udahlah ya, nggak hanya apa-apa gitu. berbagi. Banyaknya rugi sih sebenarnya. Tapi saya belajar dari mama yang ada di sini nih, yang udah jago-jago jualan nih gitu ya. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi buat saya bagaimana sih menjadi sosok wanita atau sosok emak yang memang jago nih di entrepreneurship mau tidak mau ya gitu. Sebenarnya kalau berbicara sekalipun mungkin sudah ada dari suami tapi dah ya namanya mama aduh atil lah istilah orang Sunda ya atil pengen jualan gitu apalagi atilnya pengen belanja nah gitu ya itu ya insya Allah mudah-mudahan jadi wadah entrepreneurship silaturahim buat mama yang memang memiliki kemampuan yang belum mampu jadi belajar dan inspirasi ya insya Allah. Kemudian berikutnya adalah nah kenapa entrepreneurship karena tadi ini berikutnya yang paling penting adalah bagaimana kita bisa dengan wadah MTHDJ ini menjadi wadah pembentukan ekonomi umat ya atau membangun ekonomi umat sehingga tidak jauh-jauh kemana gitu ya kita berdayakan kita upayakan dan kita maksimalkan ekonomi umat Islam gitu ya jangan sampai kita tergerus oleh ekonomi yang bukan Islam. Nah artinya tidak apa ya kita maksimalkan ya kalaulah kemarin nih saya dapat saran bahwa ternyata seorang Yahudi saja dia itu selalu memikirkan kemana uang yang dia keluarkan itu harus kemana nih nah gitu ya ternyata dia sangat memanfaatkan bahwa uang yang keluar dari sakunya dia itu khusus untuk kalangan mereka ya orang-orang Yahudi juga. Nah kita sebagai umat Islam tentunya wah luar biasa ya kadang-kadang saya sendiri merasa aduh ya ya uang saya nggak kepikiran nih untuk dibelikannya kemana pedagang muslim atau seperti apa gitu. Nah justru bagaimana di sini adalah salah satu sarana ya dalam kita berjual beli berentrepreneur atau berniaga sehingga kita memaksimalkan ekonomi umat insya Allah mudah-mudahan apa-apa yang kita visi misikan di sini, cita-citakan di sini dengan MT Khadijah ID ini bisa meluas sih, bahkan memberikan inspirasinya atau menularkan gitu ya inspirasinya ke mama yang lain. Sekalipun di sini aduh baru sedikit banyak sudah Binder masuk ibu mana ya? alhamdulillah. Nanti ada binder. Mudah-mudahan ini menjadi Binder geningan pelopor ya ke depannya tentang kita ini. untuk silaturahim kembali di agenda MT Oh, di Khadijah itu ya. kan sih. Ada satu jargon dari MT Khadijah itu adalah cerdas dan tangguh gitu ya. Sehingga kalau nanti boleh nih Neng asul neng saya coba. minta suaranya ya. Nih buku-bukunya.
boleh di on mic-nya, sehingga kita bareng-bareng ya kita ucapkan jargon kita. Oh, seneng Insya nih Allah ya. Mudah-mudahan jadi doa ya, emak-emak nih. Insya Allah. MT Khadijah cerdas dan tangguh. Gimana? MT Khadijah cerdas Cerdas dan tangguh. Oh, Masya Allah. Cerdas dan Alhamdulillah. Ya, tangguh. mudah-mudahan ini ya, ya Alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi doa kita ke depan dan kita sama-sama mengaminkan ya visi misi kita semua yang tadi ya Teh Khadijah ini Insya Allah begitu ya bagi sahabat-sahabat yang baru gabung di MT Khadijah di kegiatan ini kurang lebih profil dari MT Khadijah seperti itu. Mudah-mudahan kedepannya bisa meluas ya Bu Emma ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Baik, sahabat Mama ini luar biasa sudah ready nih kita mendengarkan pembicara kita yang cantik, luar biasa, salehah. Amin. Sudah siap Ibu? Amin. Insya Allah. Sudah siap? Ya. Kita mah sharing aja ya, gak ada kata pemateri dan pembicara, kita sharing bareng, belajar bareng. Baik. Insya Allah. Ya. Oke, baik. Saya serahkan. Ini pesertanya ada berapa Bu Ipa? Ya? Pesertanya udah ada 3.000 ya, alhamdulillah. Pesertanya? Alhamdulillah lebih dari 3.000. Lebih dari 3.000 ya. Biasanya mama langsung ke uang gitu. 3.000, 4.000, 5.000. Iya. 3.000, 4.000, 5.000. Iya. Oh, itu kejepit. Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja kajian online ini dengan bacaan ta'ud dan basmalah ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, ahwat fiddin rahimakumullah, kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa bernafas, masih bisa aktivitas, masih bisa ngasuh anak-anak, masih bisa ikut kajian online. Mudah-mudahan di setiap aktivitas ibu-ibu di bulan Ramadan ini maupun di setelah Ramadannya semakin meningkat ya kualitas keimanan kita kepada Allah. Sholawat beserta salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad, Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in hingga kepada kita semua sebagai pelaku risalahnya, sebagai pejuang risalahnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, ahwat fiddin rahimakumullah. Saya di sini keamanahin untuk menyampaikan materi tentang The Power of Emak-emak ya. Di sini judulnya The Power of Emak-emak dalam menyambut kemenangan gitu. Hakikat kemenangan sih sebenarnya di sini yang akan disampaikan, hakikat kemenangan. Next. Nah, tujuan utama kita berpuasa adalah takwa. Di sini udah ada ya, Allah sudah berfirman gitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di sini yang diserunya adalah orang-orang yang beriman ya. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang percaya kepada Allah, Rasul, kitab-kitab yang rukun iman itu ya, percaya kepada Rasul, percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada kitab-kitab Allah, percaya kepada hari akhir.
percaya kepada qada dan qadar, percaya kepada eh, apa yang gaib ya, yang di surat Al-Baqarah itu. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu adalah orang-orang yang beriman. Di sini diserunya adalah orang yang beriman untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Berarti sebelum kita itu ada yang diseru untuk berpuasa. Dari mulai Nabi Adam ya, Nabi Adam juga diperintahkan untuk berpuasa seperti kita gitu. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu diwajibkan untuk berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini takwa itu kalau bahasa umumnya kan di luar ya, meninggalkan segala larangan Allah dan menaati semua perintah Allah. Betul, itu betul. Betul sih di luaran juga gitu. Tapi lebih ke spesifiknya takwa itu adalah aspeknya adalah eh, kita semakin taat gitu kepada Allah. Kualitas ketaatan kita semakin meningkat di hadapan Allah, yaitu takwa. Taat berarti melakukan amal soleh gitu. Orang takwa itu pasti taat. Nah, taat itu direalisasikannya dengan amal soleh. Amal soleh itu banyak kan, bisa eh, sholat gitu ya, syahadat, sholat, zakat, berpuasa, berdakwah gitu, menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada kebenaran, watawasau bil haqqi, watawasau bis shabr gitu. Itu adalah bentuk taat gitu. Nah, yang keduanya adalah kita harus meninggalkan maksiat. Maksiat di sini kan amal salah ya, maksudnya tinggalkan maksiat. Maksiatnya amal salah. Nah, kita harus meninggalkan maksiat ini gitu. Tinggalkan maksiat. Maksiat itu banyak ya. Eh, di sini awal-awal semua juga udah tahu maksiat itu apa saja gitu. Nah, ini maksud dari takwa itu gitu ya. Taat, yaitu melakukan amal soleh, tinggalkan maksiat atau tinggalkan eh, amal salah gitu. Next. Next. Nah, surga itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, orang takwa itu pasti diiringi dengan setiap saya baca eh, Quran surat apapun ya, yang ada kata takwanya, yang ada kata mutakinnya, pasti diakhirinya dengan surga gitu. Orang takwa itu pasti disiapkan oleh Allah itu adalah surga. Seperti ada di surat Al-Imran ayat 133, boleh dibuka. Surat Al-Imran itu surat ketiga. Di sini artinya adalah, dan bersegeralah kamu mencari ampunan Allah dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Masya Allah ya, surganya seluas langit dan bumi, kebayang ya luasnya seperti apa, keindahannya seperti apa. Kan ada di surat Az-Zariyat juga taman-taman surga dan mata air, terus keindahan surga itu seperti apa. Makanya Masya Allah, orang yang bertakwa itu disiapkannya adalah surga. Yang keduanya adalah di surat Az-Zariyat. Nah, di Az-Zariyat, bismillahirrahmanirrahim, innal muttaqina fi jannatin inna innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam taman-taman surga dan mata air gitu. Nah, di sini takwa itu kan butuh proses ya, butuh proses. Kita ingin masuk surga itu tidak menempuh jalan yang mudah gitu. Nah, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, terus Nabi Daud, Nabi Ayub gitu ya, Nabi Yusuf, Nabi Muhammad. Itu kan orang-orang yang dijamin masuk surga gitu ya oleh Allah. Orang-orang yang dijamin masuk surga oleh Allah. Nah, dan gelarnya adalah orang yang bertakwa gitu, orang yang udah tingkatannya, levelnya udah takwa. Beliau-beliau gitu, nabi-nabi yang tadi saya sebutkan itu kan ujiannya lumayan ya.
ujian jalan menuju surganya, Masya Allah gitu. Nabi Adam diujinya dengan apa ya Nabi Adam teh? Nanti digoda oleh iblis ya, Nabi Adam digoda oleh iblis. Terus Nabi Nuh mengeluh ya Allah, kenapa sih umat-umat saya teh tidak mau beriman kepada saya gitu. Sedangkan saya teh sudah menyeru mereka siang dan malam gitu. Yang tidak mau beriman kepada Allah gitu. Saya sudah menyeru mengajak orang-orang yang ada di sekitar saya gitu untuk menyeru kepada Allah dan Rasul gitu. Sudah berdakwah siang dan malam. Terus Nabi Daud menangis melebihi kadar semestinya. Terus Nabi Ismail dibentangkan untuk disembelih, Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api, Nabi Yusuf dijual ya dengan harga murah dan dipenjara selama beberapa tahun. Terus Nabi Zakaria juga digergaji, Nabi Yahya disembelih, Nabi Ayub menderita penyakit yang sangat lama diuji oleh Allahnya. Terus Nabi Isa berjalan sendirian gitu. Dan Nabi Muhammad juga mendapatkan kefakiran, berbagai gangguan, terus berbagai ancaman, berbagai ancaman, gangguan, berbagai cacian, makian ya, sampai mau dibunuh gitu ya, sampai mau dibunuh oleh kaum Quraisy. Nah, itu jalan menuju Allah gitu, jalan orang-orang yang bertakwa, jalan orang-orang yang dijamin oleh Allah masuk surga gitu. Itu jalan-jalan orang yang disiapkan oleh Allah surga gitu. Next. Nah, takwa itu amalannya berupa amal soleh gitu. Takwa amalannya berupa amal soleh. Bisa dibaca ya di surat Al-Baqarah, ini udah pada hafal semua ya ibu-ibu. Udah hafal semua surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 5. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang goib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya hari akhir. Merekalah mendapatkan petunjuk dari Allah, dan merekalah orang-orang yang beruntung gitu. Nah, di sini ketika kita beriman kepada Allah, maka amalannya adalah berupa amal soleh. Ketika kita beriman kepada Allah, kita harus beriman juga kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezekinya menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka ya. Karena di dalam rezeki yang kita dapatkan itu adalah 2,5% adalah milik mereka yang membutuhkan gitu ya. Makanya di momen Ramadan ini apalagi sekarang hari Jumat ya. Hari Jumat itu waktu mustajabnya doa-doa. Terus sedekah terbaik itu adalah sedekah di hari Jumat. Amalan-amalan yang akan dilipat gandakan itu di hari Jumat gitu. Apalagi kan ini di hari Jumat dan di bulan Ramadan gitu. Makin dilipat gandakan rezekinya oleh Allah. Makin dilipat gandakan pahalanya oleh Allah gitu. Makanya mengajak kepada teman-teman semua di sini, kepada ibu-ibu semua di sini, kepada emak-emak semua di sini, ayo kita kita perbanyak amal soleh gitu ya. Kita perbanyak amal soleh, melaksanakan sholat, melaksanakan qiyamul lail di sepertiga malam, di malam-malam 10 hari terakhir Ramadan. Dan berinfak gitu, berinfak, mengajak kepada teman-temannya juga untuk berinfak, mengajak kepada teman-temannya, saudaranya untuk berinfak gitu ke Yayasan Unggul Amanah ya, Bu. Nih. Nah, next. Next. Nah.
Nah, di sini orang-orang yang beriman juga pasti beramal soleh gitu. Jadi orang takwa itu pasti beriman dan orang beriman itu pasti beramal soleh gitu. Nah, di sini ada juga di dalam surat Al-Asr. Innal insana lafi khusy illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal solih, serta saling menasehati dalam kebenaran dan menasehati dalam kesabaran. Nah, di sini kan manusia itu sebenarnya ada dalam kerugian gitu, manusia itu. Cuman kata Allah, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh gitu, serta saling menasehati dalam kebenaran dan menasehati dalam kesabaran. Di sini menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran berarti kan kita mengajak ya gitu. Mengajak hayu gitu kepada teman-teman yang belum paham tentang berinfak gitu, yang belum paham tentang sholat, tentang keutamaan di 10 terakhir Ramadan ini, di keutamaan nuzulul Quran ini, mengajak kepada teman-teman untuk mengerjakan amal solih dan mengajak kepada teman-teman kita untuk ya bareng-bareng gitu dalam melaksanakan melaksanakan ketakwaan gitu ya, mengajak kepada ketakwaan, mengajak kepada amal soleh dan mengajak kepada teman-teman untuk meninggalkan maksiat gitu. Di sini gitu maksudnya, mengajak orang-orang untuk mengerjakan amal soleh itu seperti itu. Ya, next. Nah, di sini masuk ke tema kemenangan ya. Ini kemenangan sejati. Emak-emak itu menyambut kemenangan itu biasanya dengan euforia di warga sekitar ya, biasanya dengan menyiapkan ketupatnya, menyiapkan kuehnya, membeli baju barunya, terus menyediakan makanan-makanan nu asalna di rumah nang nggak ada jadi ada gitu ya, dinyakeun gitu ya, di bulan di Idul Fitri mah sagala aya gitu. Nah, sebenarnya di sini makna kemenangan sejati itu adalah hakikat kemenangan adalah ketika umat Islam menjadi umat yang bertakwa kepada Allah gitu. Jadi menang itu kan kalau dari kata Arabnya itu adalah falah gitu ya. Falah itu adalah bahagia, menang, sukses gitu. Falah itu menang, bahagia, sukses. Makanya setiap 5 waktu oleh Allah itu diseru hayya alal falah, hayya alal falah. Setiap hari sholat 5 waktu itu diseru hayya alal falah, hayya alal falah. Nah, marilah kita menuju kemenangan. Falah juga bisa diartikan bahagia, falah juga bisa diartikan sukses gitu ya. Nah, di sini falah itu asal katanya dari aflah. Aflah. Falah itu sebenarnya falah itu awalnya dari muflihun, dari ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Muflihun itu adalah bisa di situ kan kalau di Al-Baqarah ayat 2 sampai 5 itu disebutnya orang-orang yang beruntung ya. Tapi sebenarnya muflihun itu orang-orang yang menang, orang-orang yang sukses, orang-orang yang bahagia. Bisa diartikan beberapa kata gitu. Falah itu berasal katanya dari aflah. Aflah itu menggenggam kemenangan. Aflah itu menggenggam kesuksesan. Aflah itu menggenggam kebahagiaan. Nah, orangnya yang falah itu disebutnya adalah muflih. Muflih itu orang yang menang, orang yang sukses, orang yang bahagia. Nah, di sini kita kan di momen Ramadan ya, di momen saum Ramadan. Jadi di bulan Ramadan ini, di saum Ramadan ini Allah melatih kita untuk menjadi orang-orang yang fitrah gitu. Orang-orang yang fitrah, orang-orang yang menang menurut syariat Islam ya. Menurut syariat Islam menang, bahagia, suksesnya itu menurut syariat Islam gitu. Nah, kata Allah berhasil menunaikan Ramadan, jiwa itu akan kembali fitrah. Ketika kita berhasil menunaikan saum Ramadan, itu adalah jiwa kita akan menang gitu. Jiwa kita akan falah gitu. Nah, gitu.
Jadi pembelajaran dari Allah ketika Ramadan ini saum saum itu melatih kita menjadi fitrah gitu ya, menjadi kembali lagi kepada fitrah gitu atau menjadi baik ya. Nanti ada penjelasannya. Ya. Nah, hakikat kemenangan di sini belum ya, belum. Hakikat kemenangan di sini untuk umat Islam ya, hakikat kemenangan di sini adalah ketika umat Islam menjadi umat yang bertakwa kepada Allah. Ini cakupannya keumatan ya, cakupannya keumatan. Kalau cakupan tadi falah itu diri gitu. Eh, jiwa-jiwa yang falah haya alal falah itu cakupannya kepada diri. Kalau ini hakikat kemenangan sejati itu adalah ketika umat Islam menjadi umat yang bertakwa gitu kan. Ya Masya Allah ya kalau misalkan umat Islam semua bersatu gitu. Umat Islam semua bersatu menjadi umat yang bertakwa dengan apa? Dengan menjalankan syariat Islam, dengan memakai aturan Allah gitu ya, aturan Al-Qur'an dan aturan Al-Quran dan mengikuti risalah Rasul Muhammad gitu. Itu adalah kemenangan yang sejati. Makanya di surat Al-Fat ini inna fatahna laka fatham bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Ini yang tadi dibacakan sama Bu Emma ya. Sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata gitu. Agar Allah memberikan ampunan kepada Muhammad atas dosa yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan menunjukkan ke jalan yang lurus, dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat dan banyak gitu. Gitu. Di sini kebayangnya kalau di surat ini kalau saya pahami ketika kemenangan sudah ada di depan gitu ya, kemenangan sudah ada di depan mata ya, kemenangan Islam ya di sini maksudnya. Allah itu akan memberi ampunan atas dosa-dosa yang lalu gitu. Saking Allah teh bager, Allah teh maha baik ya gitu ke manusia. Ketika kemenangan datang kan ini teh surat ini teh asbabun nuzulnya teh di Futuh Mekah ya. Waktu Futuh Mekah kan gitu. Ketika orang ya pengikut Muhammad dan para pengikutnya tuh berbondong-bondong ke Mekah gitu. Ya berbondong-bondong ke Mekah karena Islam sudah dikuasai gitu. Itu berbondong-bondong ke Mekah, kalau nggak salah ya asbabun nuzulnya. Nah di situ teh kan masih ada orang-orang yang tidak mau mengikuti Nabi Muhammad ya. Salah satunya adalah Abu Sofyan ya, Abu Sofyan. Nah, dari sini kan Abu Sofyan tuh mulai masuk Islam gitu ya. Karena melihat wah Islam gitu sudah futuh gitu dengan bimbingan Allah juga. Nah, di sini agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosa yang lalu dan yang akan datang serta menyempurnakan nikmatnya. Kebayangnya kalau Islam sudah menang, terus aturannya sudah dipakai oleh aturan Al-Qur'an dan aturan Allah gitu, aturan Al-Qur'an, aturan Allah, kita mengikuti risalah Allah, kita akan diberikan ampunan oleh Allah atas dosa-dosa yang lalu dan dosa yang akan datang gitu. Dan Allah akan menunjuki jalan yang lurus. Sama Allah tadi dibimbing ya, terus dibimbing gitu, ditunjukkan jalan yang lurus. Dan Allah pasti menolong ya di sini ayatnya. Dan Allah menolong dengan pertolongan yang kuat, yang banyak. Masya Allah. Ya. Next. Nah, di sini kan kita sudah masuk ke momen Idul Fitri ya. Kita di hari keberapa ini teh ya? Ramadan keberapa ibu-ibu? Ramadan keberapa? Ke-28, ada yang ke-28, ada yang ke-27 ya? Siapa yang ke-28? Siapa yang ke-27? Ya, di sini pada Ramadan ke-28 semua ya? Alhamdulillah. Iya. Nah, di sini makna Id ya di sini. Makna Id di sini Idul Fitri ya, makna Id di sini adalah kembali ke asal mula. Waktunya itu disebut mi'ad. Ada di surat Ali Imran ya. Innallaha la yukhliful mi'ad di sini. Mi'ad itu
waktunya ya, kalau makna idnya kembali ke asal mula. Sungguh Allah tidak menyalahi janjinya. Nah, maksud di sini adalah tidak menyalahi janjinya, mengembalikan setiap manusia kepada Allah sesuai waktunya, dan pasti semua manusia akan kembali kepadanya. Gitu. Nah, Idul Fitri di sini, Idul Fitri maksudnya adalah kembali kepada fitrah gitu. Makanya kan tadi saya sebutkan di awal, saum itu adalah melatih manusia yang beriman untuk menjadi orang-orang yang fitrah gitu. Idul Fitri itu melatih manusia untuk menjadi orang-orang yang falah gitu, orang-orang yang menang gitu. Makanya kan tadi berhasil menunaikan saum Ramadan itu adalah jiwa akan kembali baik gitu, jiwa akan kembali fitrah gitu. Nah, berkaitan dengan fitrah di sini, next ada dalam surat Ar-Rum ya. Ada dalam surat Ar-Rum ayat 30 ya. Ini Ar-Rum tuh surat ke-30. Ini ada berapa pesertanya? Banyak. Segituan. Mana lagi? Mana lagi udah segitu. Apa teh? Pesertanya udah nambah ya Bu Ipa, jadi 3.000 nih. Alhamdulillah. Insyaallah. Lanjut Bu Ipa. Cek, cek Bu Ipa lanjut. Lanjut Bu Ipa. Atau nunggu peserta yang masuk lagi? Atau nunggu peserta masuk lagi? Oh, lanjut aja dulu. Nah, di sini ya, tadi kan di awal kan tadi ada tentang kembali ke fitrah ya. Nah, di sini ada ayat-ayat yang berkaitan dengan fitrah gitu ya. Nah, itu lampunya ya, Arsila. Lampunya dinyalain dulu. Nah, di sini ada dalam surat Ar-Rum. Ar-Rum itu surat ke-30 ya. Bisa dibuka mushafnya teman-teman. Di sini Arabnya atau apa? Ya firmannya dari Allah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lilladzina hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Di sini maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama atau fitrah ya. Sesuai fitrah Allah disebabkan dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu, tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Nah, di sini maksudnya sebenarnya manusia itu diciptakan oleh Allah itu adalah fitrah gitu. Kecenderungan kepada fitrah itu kecenderungan kepada kebaikan. Jadi tidak ada manusia yang jahat, tidak ada manusia misalkan yang pembunuh ya, pembunuh, terus psikopat misalkan, pelakor misalkan gitu ya. Sebenarnya nggak ada ya gitu ya. Apa orang-orang yang seperti itu karena dari Allahnya itu adalah fitrah gitu. Kan sudah ada ya di sini dari firman Allahnya. Allah telah menciptakan manusia sesuai dengan fitrahnya. Fitrah di sini adalah kecenderungan kepada kebaikan. Jadi manusia siapapun ya, mau yang Islam, Nasrani, misalkan Yahudi gitu, Hindu, Buddha dan sebagainya, pasti Allah ciptakan itu fitrah gitu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah ya. Jadi itulah agama yang lurus, tapi kebanyakan manusia teh nggak tahu gitu. Kalau manusia teh sebenarnya fitrah gitu, diciptakan oleh Allahnya teh gitu. Gitu. Next. Nah, di sini jadikanlah keluarga kita ya di Ramadan ini teh keluarga yang dirindukan,
keluarga yang dirindukan Ramadan sepanjang masa gitu. Yang keduanya, keluarga yang menggunakan Ramadan sebagai bulan pembinaan agar mencapai gelar takwa. Di sini yang ketiganya, keluarga yang mempersiapkan anggota keluarga untuk dibina dan dididik Ramadan sepanjang waktu. Di sini yang pertama, keluarga yang dirindu Ramadan sepanjang masa gitu. Eh, keluarga yang dirindukan ya, kalau di sini maksudnya keluarga yang dirindukan. Keluarga yang dirindukan Ramadan sepanjang masa, Masya Allah ya, kebayang kita dirindukan gitu, keluarga kita misalkan, keluarga kan terdiri dari ayah, ibu, anak-anak gitu. Kebayang kalau misalkan keluarga kita dirindukan Ramadan sepanjang masa, sepanjang tahun teh dirindukan oleh Ramadan. Kebayang ya? Ketika Ramadan merindukan kita berarti kan Allah yang merindukan kita gitu. Karena kan Ramadan itu kan dari Allah gitu. Insya Allah ya. Nih, yang keduanya keluarga yang menggunakan Ramadan sebagai bulan pembinaan gitu agar mencapai gelar takwa. Keluarga yang menggunakan Ramadan sebagai bulan pembinaan di sini maksudnya ketika di bulan Ramadan itu bulannya berprogram gitu. Bulannya berprogram bersama keluarga gitu, bersama ayah, ibu gitu, anak-anak atau adik-adik ya, kakak-kakak gitu. Membuat program-program Ramadannya mau apa saja gitu kan. Bulan pembinaan kan di sini agar kita teh mencapai gelar takwa tadi kan ya yang dibahas di awal gitu. Bulan pembinaan, bulan eh, apa? Introspeksi diri gitu ya. Bulan apa lagi? Bulan ampunan, bulan rahmat gitu. Bulannya dibebaskan dari siksa api neraka gitu agar mencapai gelar takwa tadi kan gitu. Nah, yang ketiganya di sini keluarga yang mempersiapkan anggota keluarga untuk dibina dan dididik Ramadan sepanjang waktu gitu. Nah, keluarga yang mempersiapkan gitu kan. Mempersiapkan di sini jadi semua anggota keluarga dari mulai kepala keluarga, terus istri, anak-anak gitu ya. Mempersiapkan semuanya gitu anggota keluarganya untuk di sini kalau yang ketiga itu lebih dipimpinnya oleh kepala keluarganya gitu. Keluarga yang mempersiapkan anggota keluarganya berarti kan kalau di sini kan kepala keluarga itu kan suami gitu. Suami kan memimpin keluarga gitu. Nahkoda keluarga untuk mempersiapkan anggota keluarganya gitu. Tentunya kan bersama istrinya gitu ya mempersiapkan Ramadan untuk dibina dan dididik Ramadan sepanjang waktu gitu. Jadi sepanjang eh, mau di bulan Ramadan, mau di bulan selain Ramadan, terus pembinaan, terus dididik ya supaya semakin meningkat gitu kualitas ketakwaan kita kepada Allah meskipun di bulan-bulan yang lain gitu, bukan bukan di bulan berikut, bukan di bulan Ramadan gitu. Karena kan hakikat kemenangan itu sebenarnya hakikat kemenangan, hakikat falah, hakikat faizun gitu ya. Itu sebenarnya adalah esensinya ya, esensinya dari kemenangan itu adalah kita semakin meningkat gitu di hadapan Allah. Kita semakin takwa kepada Allah. Makom kita semakin meningkat itu ketika di bulan Rajab itu bulan persiapan, Rajab, Sya'ban dan Ramadan itu kan menuai. Nah, ketika keluar di bulan Ramadan, Syawal itu makom kita itu meningkat gitu di hadapan Allah. Ya sama-sama bersama keluarga juga, ayah, ibu, nenek, kakek gitu ya. Semua eh, semua terus apa dibina gitu, dididik gitu ya. Dibina, dididik, belajar bareng gitu ya. Belajar bareng di Ramadan ini gitu. Gimana sih kita terus memperbanyak amal soleh, memperbanyak ibadah gitu ya di Ramadan terakhir ini, di Ramadan ke-28 ini. Mudah-mudahan di Ramadan akhir ini kita mendapatkan malam Lailatul Qadar gitu ya, malam yang lebih baik dari 1.000 bulan gitu. Semoga kita mendapatkan malam itu gitu, kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, kita mendapatkan nuzulul hidayah gitu ya, nuzulul Quran, nuzulul hidayah, nuzulul dakwah gitu ya kepada sanak saudara gitu. Gitu. Next.
Udah paling dari saya segitu, Bu. Mohon maaf bila ada salah. Yang benar, yang baik hanya dari Allah. Kesalahan hanya dari diri saya sendiri. Ya, diserahkan lagi kepada MC, Bu Iva. Mangga. Baik, alhamdulillah luar biasa. Subhanallah ya, ternyata dikira itu kemenangan tuh tadi betul harus menyiapkan segalanya ya gitu. Sebenarnya bagus juga ya, memang harus nyiapin berbeda dari hari yang lain. Namun yang paling penting tadi ternyata ya hakikat daripada Idul Fitri itu adalah bagaimana kita memenangkan falah tadi ya. Falah itu adalah memenangkan jiwa-jiwanya. Gitu. Jiwa kita itu menang selama bulan Ramadan sekarang. Nah, ini masih ada beberapa hari lagi untuk bagaimana kita terus bermuhasabah dan mereview perjalanan kita mungkin ya Bu ya selama 2 minggu lebih ke belakang gitu ya. Sehingga tadi mah bagaimana kita menjadi sosok diri dan keluarga yang dirindukan oleh Ramadan di tahun berikutnya. Mudah-mudahan kita diberikan usianya, diberikan rezekinya untuk bisa mengikuti atau bahkan tadi ya mendapatkan Ramadan berikutnya. Karena kita nggak tahu apakah ini adalah Ramadan terakhir kita ya Bu ya. Iya. Sehingga mari kita semua berhamdalah, alhamdulillahirobbilalamin dan beristighfar. Astagfirullahaladzim atas segala kekurangan dan kekurang maksimalan kita di Ramadan tahun ini. Kita coba sama-sama berarti ya Bu ya, luar biasa tadi isinya padat banget nih. Padat merayap ya seperti mudik nih. Tadi di jalan tuh luar biasa. Ada yang sudah dari minggu kemarin ya sudah sibuk dengan atau apa pada mudik ya gitu. Ini isi daripada materi kali ini juga padat merayapnya luar biasa, alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat-sahabat kita yang sudah nimbrung dari awal ya gitu. Bagaimana kaitan dengan the power of mama sehingga tadi mah bagaimana menjadi energi buat kita menyambut hari kemenangan. Menyambut hari kemenangan itu energi jiwanya yang lebih luar biasa, ruhnya, jasadnya juga gitu ya ikut karena ruhnya sehat, ruhnya kuat, ruhnya menang, jiwanya akan menang. Segala permasalahan, segala ujian, tantangan sehingga kita bisa Ada pertanyaan Bu? Barangkali ada pertanyaan. Betul. Ya ada sesi pertanyaan ya. Kita sharing-sharing aja. Betul, boleh. Silahkan bagi yang mau sahabat-sahabat Mas Soleha ini yang mau nanya sharing di sini boleh. Ya. Kita sapa dulu ya teman-teman yang ada di sini, mangga yang mau bertanya. Bu Emma, barangkali mau nanya, Bu Emma Ainun Hafsah nih. Kita sharing aja ya. Terus ini apa? Dupong 91. Dupong tuh pasti Bu Ela. Bu Ela mangga. Billy ayah mau disaringkan. Terus di sini ada sharing aja, kita sharing aja Bu Ela. Terus di sini ada Bu Febi yang jauh dari Pangalengan. Alhamdulillah sudah hadir, makasih. Ya, Wit, sama-sama. Ya, Teh, barangkali ada yang mau disaringkan, Teh? Belum, Wit, belum ada. Atau ada pertanyaan atau mau ditanya? Sepertinya mau ditanya, Bu. Ditanya gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Siapa lagi ini di sini? Di sini ada Bu Bida nih, Bu Melati. Alhamdulillah lagi sibuk kayaknya nih. Lagi praktek kayaknya. Insya Allah ya, di sela-sela kesibukan ini masih bisa ikut. Iya, masih bisa ikut ini ya, apa, Jimit. Alhamdulillah. Bu Melati. Lagi sibuk kayaknya Bu Melati. Mangga Bu Melati, ada pertanyaan, Bu? Ada yang mau di-sharingkan? Bu Melati. Ada pasien ya? Iya, lagi ada pasien. Oh, ya udah. Bu Isti, Bu Isti boleh. Bu Isti.
Iya. Habis imunisasi punten. Oh, lagi imunisasi. Mau ini Bu, mau ada yang ditanyakan Bu? Udah cukup mungkin teh. Oh iya iya. Terima kasih. Iya. Bu Eni Bu, ayo pertarosan Bu. Udah cukup teh. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Maaf ya, ini sambil ngerjain sesuatu juga, jadi Lagi di sekolah Bu Iva. cari udara segar. Alhamdulillah. Gimana, ada pertanyaan atau sharing-sharing solehah berarti ya, sharing-sharing manja, sharing-sharing Iya. manja. Sering-sering solehah. SSM. Kalau Bu Weni ada yang mau ditanyakan atau sharing atau mau menanggapi mungkin ini, karena kita perdana ya Bu Wit ya. Iya. Barangkali ada kesan-pesan, kelebihan kekurangannya yang mungkin ini bisa jadi masukan untuk kajian online berikutnya gitu. Gimana, boleh silahkan dari siapa saja boleh. Bu Ella, boleh ada masukan nih Bu Ella nih. Bu Ella kan sebagainya yang sering mungkin, yang biasa bergemit, nah gitu. Gimana? Nah, ini Dari sebetulnya Bu Bida juga enggak? apa pengen sharing, cuman ini gaisan rada rewel, lumayan berisik. Oh, alhamdulillah. Gaisannya Ini ke aja, Bu. ayahin dulu. Saya Gaisannya mau ke Baba. saya Oh, mau siap. nanya Boleh, apa boleh. Oh, yang ini Bu keluar. Emma dulu. Ini bukan kita nih ya, emak nih ya, Masya Allah gitu, dengan segudang aktivitasnya, ada yang bekerjanya, ada yang menjemput yang amalahnya gitu, ya anaknya, ya suaminya, Masya Allah ya Bu ya, kan double-double nih kan. Gimana sih peran kita gitu sebagai emak-emak gitu untuk kontribusi untuk kemenangan Islam, step by stepnya gitu. Bisa ada yang sharing di sini, semuanya boleh ya. Bu Itri atau enggak Bu Ipa atau teteh yang lainnya gitu, jadi bisa ini ya, kebayang gitu sama kita teh untuk melangkah step by stepnya kayak gitu, ikut beserta, ikut kontribusi dan menjadi ini ya, cerdas dan tangguh seperti Bunda Khadijah, Masya Allah kayak gitu Bu. Betul, Jadi betul. pingin ada tips and trick gitu, bagaimana sih gitu bisa Wis. pelaksanaan tes sampai bisa kita terlaksana gitu amal solehnya teh, sampai menang gitu Islam teh, amin. Ya Amin. gitu Bu, ditunggu tips and trick atau ininya. Sok ini barangkali Bu Iva mau ini Bu, mau menambahkan atau mau menjawab apa? Menjawab pertanyaan dari Bu Emma. Tips and trick ya, biar kita bisa berkontribusi di perjuangan Islam gitu. Biar Islam sampai menang teh, kontribusi emak-emak kayak gimana gitu ya. Ya. Boleh sama Bu Witri dulu. Saya lagi ada ini sebentar. Maaf. Oh iya iya. Kalau dari saya sih kontribusi kita sebagai emak-emak gitu ya, dengan segudang aktivitas, dengan permasalahan yang kompleks gitu ya. Permasalahan kompleks di kerumah tanggaan, permasalahan kompleks di pengasuhan, permasalahan kompleks di ngedidik anak gitu ya. Dengan segudang aktivitasnya, kontribusinya sih untuk kemenangan Islam itu adalah kita ya terus aja gitu beramal soleh gitu, beramal soleh dengan rajin melaksanakan ibadah, terus kita mengajak gitu ya, mengajak teman-teman kita untuk hayu terus bareng-bareng gitu, hayu terus saling mengingatkan dalam kebenaran, dalam kesabaran, watawasobil haqi, watawasobil sobri, mengajak kepada amal soleh, mengajak kepada kebajikan gitu ya. Itu sih kalau kontribusi terus
kontribusi ibu-ibu gitu ya dalam perjuangan Islam itu adalah dengan mengasuhnya gitu ya, dengan mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang solih, menjadi anak-anak yang solih-solihah, itu kan bentuk kontribusi kita memenangkan Islam gitu. Di dalam keluarga aja gitu, dengan mendidik anaknya, dengan aktivitas di rumahnya gitu, dengan bertetangganya gitu. Terus dengan tolabul ilminya keluar atau tolabul ilminya ke kajian, tolabul ilminya ke masjid-masjid. Itu kan bentuk kontribusi kita gitu sebagai emak-emak dalam memperjuangkan agama Islam, dalam memperjuangkan kemenangan Islam gitu. Yang terdekat kan kita ke anak-anak gitu. Anak-anak kita mau didik jadi seperti apa, kita mau didik jadi generasi apa gitu ya. Kita mau didik nantinya menjadi pelaku perjuangan kan gitu ya, menjadi generasi mujahid, menjadi generasi mujahidah gitu. Nah gitu sih kalau pelaku kontribusi emak-emak di kemenangan Islam gitu. Gitu sih paling Bu Emma. Ada tambahan dari yang lain dari Bu Isti? Bu Isti, coba Bu Isti. Bu Isti lagi keluar merenya Bu Istinya. Bu Ella aja Bu, gimana Bu? Ada tambahan gak kontribusi sebagai mama gitu dalam apa? Kontribusi mama gitu, ibu-ibu dengan segudang aktivitas dan permasalahan yang kompleks untuk memperjuangkan sampai kemenangan Islam itu seperti apa gitu? Kalau yang saya pahami mah kontribusi yang bisa kita berikan sebagainya seorang istri itu yang pasti kontribusi bagaimana tadi ya untuk bisa mencapai kemenangan, baik itu kemenangan jiwa untuk setiap dirinya maupun juga kemenangan Islam gitu ya. Ini mencakup kontribusi kita sebagainya seorang pribadi gitu ya, sebagai seorang hamba Allah gitu ya. Sebagaimana bisa mencapai falah tadi seperti yang tadi udah dijelaskan Teh Witri. Kemudian peran kita sebagainya seorang istri, bagaimana kita bisa mensupport suami kita untuk juga sama-sama berkontribusi juga gitu ya dalam rangka memperjuangkan kemenangan Islam gitu kan. Bagaimana suami itu kita support agar bisa menjadi pemimpin dalam keluarga, kemudian juga bisa mengarahkan seluruh anggota keluarga supaya sama-sama bisa taat kepada Allah gitu ya, gitu. Dan juga mengajak sebanyak-banyaknya orang gitu ya, lingkungan, keluarga, saudara gitu kan, untuk sama-sama juga taat kepada Allah sehingga kemenangan Islam itu terbayang gitu ya, teraihnya itu seperti apa gitu kan. Kemudian peran kita sebagainya seorang ibu gitu ya, bagaimana kita punya program pendidikan yang jelas berdasarkan Quran Sunnah untuk semua anak-anak kita gitu ya, di setiap jenjang usianya itu bagaimana gitu kan, sehingga mereka itu kedepannya bisa menjadi anak-anak yang solih-solihah, menjadi anak-anak yang punya visi misi yang jelas gitunya, sama-sama punya cita-cita ingin mendapatkan ridhonya Allah gitu ya, ingin sama-sama berkumpul kembali tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat, di surganya Allah gitunya. Sehingga mereka menjadi anak-anak yang bermental mujahid-mujahidah gitu ya. Gitu. Kemudian peran kita juga di masyarakat itu seperti apa gitu ya, sebagai seorang wanita gitunya. Sebagai emak-emaknya tadi, the power of emak-emak, bagaimana kita bisa mensupport perekonomian yang menunjang terhadap kesejahteraan umat gitu ya. Kalau tadi soal ekonomi teamah gitunya,
Karena tadi betul the power of mama dalam hal jual beli itu luar biasa sekali gitu ya. Sampai yang jago jualan tuh biasanya yang omsetnya pada gede-gede itu para emak-emak gitu ya. Wah, ini Teh Wit udah pengalaman banget soal ini Maya gitu. Luar biasa sekali. Jadi apa namanya, memang luar biasa sekali powernya mama di bidang ekonomi gitu ya. Bagaimana kita pun juga di masyarakat mengajak sebanyak-banyaknya orang untuk memajukan kesejahteraan umat gitu ya dalam hal perekonomian. Jadi kita mesti lebih jeli siapa sebenarnya ketika kita belanja tuh ya, kita tuh sedang memperkaya siapa gitu ya. Misal nih belanja ke supermarket, tuh supermarket punya siapa sih gitu ya. Jangan-jangan tuh punya orang-orang yang justru malah mengharapkan kehancuran bagi umat Islam gitu ya, bukannya memajukan kesejahteraan umat Islam gitunya. Gitu. Jadi ayo kita lebih jeli lagi, kita mesti belanja kemana, kita mesti mendukung, mensupport program-program yang mana, sehingga puguh gitu kita teh sedang berperan di mana gitu ya, berpihaknya kepada siapa gitu ya. Kalau kita ingin tadi berkontribusi bagi kemenangan Islam, berarti di masyarakat itu bagaimana kita menjadi contoh teladan apa namanya, untuk mendukung, mensupport program-program ataupun juga apa namanya, perekonomian yang support terhadap kemenangan Islam gitu. Contoh nih apa namanya, program apa ya? Ya contohnya banyak sih sebetulnya ya. Intinya mah yang punya visi misi tidak hanya sekedar jualan gitu ya, tidak hanya sekedar mencari keuntungan pribadi gitu, tapi memang di situ ada keinginan untuk memajukan kesejahteraan umat gitu ya, gitu. Jadi secara jual belinya juga mereka sangat-sangat menjaga sekali, terutama menjaga syariatnya gitu ya. Contoh nih masalah potong-potong ayam gitu ya, penyembelihan ayam gitunya. Kan kalau di pasar umum kan kita nggak tahu ya itu nyembelihnya seperti apa. Yang pernah saya lihat mah seenaknya aja gitu, ditusuk, dikait gitu, terus dicemplungin langsung ke air panas gitu ya. Kebayang itu ayamnya meninggal dalam kondisi meninggal. Ya maksudnya matinya dalam kondisi stres gitu ya. Gitu. Makanya ya wajar sih kalau banyak orang yang gampang stres gitu. Sedangkan kan secara syariatnya mah proses penyembelihan hewan itu kan harus jangan sampai putus, kemudian juga mengalir gitu ya, sejarahnya itu ngalir dulu sampai ayamnya berhenti, barulah kita bisa cemplungin tuh ke air panas buat nyebutin bulu-bulunya. Ya, contoh kecilnya itu gitu ya, tapi ini juga bukan hal kecil juga gitu, karena cara pengolahan pun bisa jadi membuat suatu makanan itu halal atau haram gitu ya. Gitu sih. Jadi mari berkontribusi di berbagai peran gitu ya, sebagainya diri sebagai hamba Allah, sebagainya seorang istri, bagaimana support suami untuk sama-sama taat kepada Allah, kemudian berperan juga sebagai seorang ibu yang mencetak generasi-generasi yang mujahid-mujahidah gitu ya, dan juga di masyarakat kita pun menjadi teladan yang apa namanya, apa namanya tuh bahasanya, meneladankan bagaimana bersyariat gitu ya, intinya gitu. Sehingga ketika ini diawali dari akidah yang kokoh, kemudian syariat yang senantiasa dijalankan, insya Allah ini akan membuahkan akhlakul karimah gitu ya. Ini yang nantinya akan menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat yang mudah-mudahan menginspirasi banyak orang juga, sehingga mereka pun juga benar-benar mau bersyariat dan memaknai Islam itu tidak hanya sebagai ritual ibadah aja ya gitu, tapi Islam itu adalah jalan hidup yang bisa membuat kita itu bahagia di dunia akhirat gitu. Sehingga kemenangan Islam teh nya puguh gitunya kabayang gitu oleh kita teh tidak hanya dimiliki tidak hanya menjadi cita-cita yang dimiliki oleh 1-2 orang saja, tapi banyak orang. Sehingga semakin banyak orang yang menyebut kemenangan Islam, semakin cepat juga kemenangan Islam itu terjadi. Itu mungkin Teh Wit kepanjangan ya, maaf. Enggak, Insya Allah jelas sekali. Gimana Bu Emma? Jelas Bu Emma? Gimana Bu Emma? Jelas Bu?
Ya Bu, alhamdulillah hatur nuhun ya semuanya. Bu Ella, Bu Uwit. Sami. Ya. Nih ada yang masuk lagi nih, Kitty Bubble. Siapa ini? Assalamualaikum. Makasih udah ikut kajian kita. Siapa ini Kitty Bubble teh? Widona, Witri. Ah, Bu Dona ya? Mohon. Oh, Teh Dona, Teh Dona. Alhamdulillah. Udah mulai nih teh, maaf saya lupa. Udah ini Bu, udah berlangsung, sudah berlangsung. Oh iya Sedang iya, berlangsung. Lagi sharing-sharing, Bu. siap. Oke. Alhamdulillah ya, menambah peserta jadi 5.000 mungkin ya Bu Wit ya. Ya, Insyaallah alhamdulillah udah tadi iya. kan 3.000 sekarang 4.000 nambah 1.000 Bu, alhamdulillah. Nambah 1.000. Oh iya. Insyaallah. Baik, dari sahabat-sahabat Musolehah ini silahkan bagi yang mau sharing juga mungkin nih yang mohon maaf yang baru datang boleh langsung sharing juga nggak apa-apa ya Bu Dona ya tadi kaitan tentang bagaimana sih kita mengisi waktu Idul Fitri ya kemenangan inilah ya gitu. Kemudian apa yang terjadi di Ramadan yang sudah lalu kiat-kiatnya begitu kira-kira. Silakan bagi yang mau memberikan sharingnya masih ada waktu ya. Ya. Dari Bu Iva, barangkali ada yang mau di-sharingkan tadi kan udah dari Bu Ella, dari Bu Emma juga ya udah tadi, sekarang dari Bu Iva Bu. Sambil ini nunggu peserta yang lain ya, ini udah masuk ke materi sih tadi sebenarnya. Masya Allah. Apa ya? Sudah cukup banyak kayaknya. Ada peserta lagi. Teh Witri boleh menambahkan nggak? Boleh, mangga Bu Ella. Tadi ada yang lupa ya gitu. Bahwa apa yang tadi saya paparkan teh itu idealis banget ya gitu. Maksudnya itu apa? Bisa dibilang bukan hal yang mudah untuk dilakukan ya gitu. Peran-peran yang tadi yang bisa jadi kontribusinya para mama itu luar biasa sekali. Tidak mudah jalannya gitu ya. Dan banyak sekali yang mesti dilakukannya sehingga kalau kita melakukannya sendirian, wah ribet lah, lumayan susah ya. Gitu ya. Iya lumayan gitu ya. Nah makanya saya bersyukur banget adanya komunitas emak-emak ini ya gitu. Wah masya Allah, alhamdulillah ini jadi sarana yang luar biasa. Mudah-mudahan jadi awal yang baik dan kedepannya bisa terus berlanjut. Karena para mama ini sangat butuh sekali bimbingan gitu ya. Saya pribadi sih ngasihnya gitu ya. Nggak tahu nih mama yang lain butuh juga nggak sih gitu ya. Kalau saya pribadi butuh banget karena jadi kita mungkin udah tahu tapi kadang hilap gitunya, butuh diemutan gitunya, mesti diingatkan kembali gitu ya. Dan yang pasti butuh untuk dikuatkan kembali gitu ya. Karena bisa jadi kondisinya sedang ada masalah atau gimana gitu ya. Sehingga kalau kita bebarengan mah ya insya Allah gitunya akan mudah gitu ya menjalankannya gitunya. Karena ada anu ngemutan gitunya, ada yang mengingatkan, ada yang menguatkan, ada yang ketika kita belok teh aya anu ngaraih gitunya. Kebayang kalau sendiri pas ternyata menyimpang belok, wah beloknya terus gitunya, nggak ada yang ngingetin, nggak ada yang ngajak untuk kembali ke jalan Allah gitunya. Nah itu lumayan sehingga peran yang tadi bisa kita lakukan itu akan lebih mudah ketika kita bersama-sama, sehingga mudah-mudahan silaturahim hari ini teh tidak hanya sampai di sini aja tapi bisa berlanjut ke acara-acara atau program-program berikutnya. Itu aja sih Teh Wit, jangan lupa kabar-kabarin kalau ada acara lagi ya. Iya, siap-siap Bu Ella. Ya benarnya Bu, ketika kita sebagai emak-emak ingin berkontribusi gitu dalam perjuangan atau dalam kemenangan Islam itu butuh babarengan ya, butuh berjamaah gitu.
Karena kan kalau misalkan sendiri mah tadi betul, ketika kita sendiri mah nyaman hoyong soleh nyalira mah sebenarnya mau tiasa gitu ya. Sebenarnya soleh itu eh, harus bareng-bareng gitu. Tebar kebaikan, tebar manfaat gitu kan. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Mengajak kepada emak-emak yang lain gitu untuk terus beramal soleh gitu ya. Untuk terus berkontribusi dalam kemenangan Islam gitu. Nah, udah masuk lagi nih peserta baru Teh Lia. Teh Lia ya, Teh Lia Stini. Assalamualaikum Teh. Ya, ya mangga Bu Iva mau menambahkan lagi Bu. Insya Allah sudah banyak. Insya Allah sudah cukup banyak ya. Nggak apa-apa yang baru bergabung, kita ikut saja ya karena ini sudah berlangsung dari tadi. Alhamdulillah ternyata dari Mama Soleha ini ya saya dapat inspirasi ya juga bagaimana sih mengisi waktu ya di bulan kemenangan. Kemudian bagaimana peran kita sebagai Mana suaranya nggak ada? wanita tentunya ya, baik wanita di rumah yaitu istri di suami kita, ibu dari anak-anak kita, juga bagaimana kita di rumah kita, di masyarakat, dengan profesi apapun bentuknya, sehingga bisa menjadi salah satu pemicu dalam kesolehan kita. Kalau tadi ingin menjadi generasi yang Khadijah ya, generasi Khadijah. Mudah-mudahan ini menjadi doa bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Amin. Dan tentunya tetap semangat ya menjadi emak, semangat menjadi mama, karena dari peran kita lah generasi-generasi yang terbaik yang akan menyongsong kemenangan berikutnya ya di masa depan insya Allah. Begitu ya Bu Witri, sharingnya dari saya. Mungkin ini Bu Witri, boleh saya minta 2 menit dari Bu Witri untuk closing statement di akhir materinya. Kira-kira closing statementnya dari Bu Witri itu gimana nih untuk menjadi apa ya, biar makin semangat ya mamanya nih. Iya. Paling gini yang tadi kita bahas ya tentang hakikat kemenangan gitu. Hakikat kemenangan itu kan sebenarnya ingin menjadikan jiwa-jiwa kita itu adalah jiwa-jiwa yang falah gitu ya, jiwa-jiwa yang menang gitu. Tadi kan di surat Ali Imran ya ayat 9 gitu dikatakan sungguh Allah tidak pernah menyalahi janjinya gitu. Maka fitrah itu adalah mengembalikan setiap manusia kepada Allah sesuai waktunya. Jadi pasti semua manusia itu akan kembali kepada Allah gitu ya. Jadi hakikat kemenangan itu adalah jiwa-jiwa kita menang dan kita juga berkontribusi gitu dalam kemenangan dan perjuangan Islam gitu ya. Nah, di sini hakikat Idul Fitri itu adalah esensinya adalah jiwa-jiwa kita gitu semakin meningkat gitu ketakwaannya kepada Allah gitu. Sifat takwa kita semakin bertingkat, takwa kita semakin bertambah gitu. Lebih ke tingkatan makom kita meningkat gitu. Ketika kita di bulan Rajab, Sya'ban itu kan bulan persiapan gitu ya untuk mempersiapkan Ramadan. Di Ramadan itu kita menuainya dan di Syawal kita makin meningkat gitu makomnya di hadapan Allah, makin meningkat takwanya kita di hadapan Allah gitu. Paling gitu sih hakikat Idul Fitri ya, hakikat Idul Fitri. Jiwa-jiwa kita semakin falah kan tadi diartikannya menang, bahagia, sukses. Orang yang bahagia itu orang yang seperti apa? Orang yang bahagia, sukses itu orang yang seperti apa gitu. Orang yang menang itu orang yang seperti apa? Karena falah kan itu diartikannya luas ya, ada bahagia, sukses, beruntung. Bahagia, sukses, beruntung. Orang yang bahagia, orang yang sukses, orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang semakin
meningkat gitu ketakwaannya kita di hadapan Allah. Itu adalah esensi dari kemenangan, esensi dari Idul Fitri itu sendiri. Paling gitu sih Bu dari saya. Nah, dan kita sebagai emak-emak gitu ya di Idul Fitri ini, kita sebagai emak-emak mau berkontribusi gitu ya Bu ya. Mau berkontribusi dalam kemenangan Islam gitu, dalam kemenangan din Islam ini gitu. Seperti yang disampaikan tadi ya sama Bu Ella, sama Bu Emma, sama Bu Iva gitu, sama siapa lagi tadi? Sama teman-teman yang lainnya gitu. Gitu. Paling hatur nuhun gitu aja paling dari saya closing statement. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bu Witri yang sudah memaparkan ya materi sharingnya hari ini dengan judul The Power of Mama dalam menyambut kemenangan. Insya Allah tadi closing statement-nya adalah bagaimana mengisi di kemenangan kita di kemenangan Idul Fitri ini dengan jiwa yang falah ya, Insya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu wasilah buat kita menuntun, mendidik dan menghantarkan generasi-generasi kita menuju falah juga. Insyaallah, amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, Mama Solehah, jargon kita adalah Bu Iva, MT Khadijah, cerdas dan tangguh. Gimana nih? Bu Iva. On cam dulu. Ya, on cam Bu. Kita SS foto bareng dulu ya. Kalau ada seteran kene kena naon. Masya Allah. Ya. On cam. Cerdasnya berarti ke sini ya, cerdas. Iya. Dan tangguh berarti merupakan dan jadi mama yang tangguh. Siap ya? On cam kalau itu saya panggil Bu siapa Bu Lia? Mama lagi. MT Khadijah gitu ya. Kalau saya panggil MT Khadijah, cerdas dan tangguh. Cerdas dan siap ya? Sok. Cerdas dan tangguh. Itulah. Itu yang saya belum muncul ya itu kameranya. Allah dan Kasira sudah bisa mengikuti agenda kajian virtual kita ya. Mudah-mudahan kedepannya bertemu lagi, bersilaturahim lagi dengan kajian berikutnya yang mudah-mudahan makin ciamik ya, makin ciamik, keren dan makin bikin penasaran lah insyaallah. Jazakallahu khairan katsiran. Saya mohon atas segala kekurangan ya menghantarkan acara ini kedepannya insyaallah mudah-mudahan kita akan jadi sahabat Mama Soleh yang lebih baik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kita tutup dengan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullah.